Sejak lahir, Louis telah mengalami banyak kecelakaan. Tetapi dia bisa bertahan hingga saat ini. Louis pernah digigit oleh laba-laba beracun, disengat lebah, tersengat listrik, bahkan ia pernah keracunan makanan. Meskipun begitu ia tidak mengalami gangguan seperti meningitis atau lainnya. Natalie sang ibu memanggilnya malaikat karenanya. Pada ulang tahunnya yang ke-9 ini, mungkin akan menjadi ulang tahun terakhirnya. Untuk merayakan ulang tahunnya, Louis dan Natalie serta Peter sang ayah pergi piknik. Kebetulan tempat mereka piknik berada di atas tebing yang di bawahnya lautan. Tiba-tiba Louis terjatuh dan tenggelam di lautan. Ia merasa kedinginan di dalam air itu dan sebuah suara misterius memanggilnya. Suara itu bilang jika ini adalah nyawa Louis yang ke-9. Detektif Dalton dan petugas kepolisian datang ke tempat terjatuhnya Louis, karena sebuah panggilan dari seorang pendaki yang melihat Natalie sendirian di atas tebing. Petugas itu kemudian mengevakuasi Louis dan Natalie. Namun Peter belum bisa ditemukan. Louis dibawa ke rumah sakit dan dokter Janek yang menangani Louis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Louis, tetapi sayangnya Louis meninggal. Saat Louis akan dibawa ke ruang mayat, tiba-tiba ia kejang. Dokter membawanya kembali ke ruang ICU. Di waktu lain, Dr. Alan Pascal memberikan presentasi tentang bukunya yang berjudul The Brain Under Coma. Ia menceritakan bagaimana ia pada waktu masih kecil sering tidur sambil berjalan. Setelah itu, ia mendapat panggilan dari Dr. Janek dan memintanya untuk datang ke rumah sakit untuk mempelajari kasus yang dialami oleh Louis. Dr. Janek mengatakan kepada Alan, jika bocah itu telah meninggal 2 jam yang lalu. Tapi sekarang ia dalam keadaan koma, dengan banyak tulang patah yang dialaminya dan beberapa organ mengalami masalah. Alan juga menemui Natalie dan berjanji akan mengembalikan Louis. Dalam komanya, Louis mengingat sebuah memori masa lalu. Louis adalah anak yang nakal dan Natalie selalu protektif terhadap Louis. Natalie membawa Louis untuk terapi bersama Dr. Perez. Dr. Perez bertanya apakah Louis sengaja membuat kecelakaan-kecelakaan yang dialaminya dulu. Louis tidak menjawab pertanyaan tersebut dan ia malah mengubah topik pembicaraan. Kembali pada waktu saat ini, Alan meminta Janek untuk menceritakan detail kecelakaan yang dialami oleh Louis. Yang mana menurut teori polisi, Peter mendorong Louis ke dalam jurang dan sekarang Peter diduga kabur. Detektif Dalton datang kemudian untuk berbicara kepada dokter, dan membagikan apa yang telah ia temukan dalam penyelidikannya. Detektif Dalton mengatakan bahwa Louis pergi terapi, karena ia adalah anak yang sangat nakal di sekolahnya. Louis juga tidak punya teman. Detektif Dalton mendapatkan informasi dari beberapa dokter sebelumnya, bahwa beberapa kecelakaan yang dialami Louis dulu adalah sebuah kesengajaan untuk mendapatkan perhatian. Alan juga bertanya-tanya apakah Peter adalah orang yang suka melakukan kekerasan. Tetapi detektif Dalton tidak mau berkomentar. Beberapa saat setelah itu, Alan berjalan berdua dengan Natalie di taman rumah sakit. Alan memberikan support dan menenangkan Natalie. Kembali ke memori Louis, ia teringat akan masa lalunya yang membahagiakan ketika ia bermain di taman bersama kedua orang tuanya. Hingga memori yang sangat menyakitkan, yaitu ketika kedua orang tuanya bertengkar. Di rumah sakit, Alan banyak menghabiskan waktu bersama dengan Natalie. Suatu sore, suara misterius muncul dan memperlihatkan seorang monster rumput laut yang ingin mendengarkan cerita Louis. Kembali ke memori Louis ketika ia berada di taman bermain bersama Peter, tanpa sengaja mereka bertemu dengan mantan istri Peter sebelumnya yang sudah memiliki 3 anak dari suaminya saat ini. Peter meminta Louis untuk tidak menceritakan kejadian di taman itu karena Natalie akan sakit hati. Louis berjanji jika ia tidak akan menceritakan hal itu kepada Natalie. Pada hari berikutnya, Louis sedang terapi. Ia berkata kepada Dr. Perez, jika ia tidak akan menjaga rahasia lagi, karena ia tahu jika kedua orang tuanya sudah tidak saling mencintai satu sama lain lagi. Tetapi ia tidak ingin mereka bercerai. Louis juga tahu jika Peter bukanlah ayah kandungnya.
Alan dan Sophie sang istri sedang menghadiri pesta yang digelar oleh Yannick. Alan terkejut melihat Natalie juga di sana, dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Natalie. Sophie mengetahui hal itu dan berpikir jika pernikahannya sedang tidak baik-baik saja. Alan akhirnya mengobrol dengan Natalie dan tiba-tiba Sophie datang menginterupsi mereka. Saat perjalanan pulang ke rumah, mereka tidak berbicara apapun dalam mobil. Di hari berikutnya, Natalie membawakan hamster untuk Louis ke rumah sakit, berharap jika hamster itu bisa menjadi penghubung untuk menyadarkan Louis. Biasanya, hewan tidak diizinkan untuk ke rumah sakit, tetapi Alan memutuskan untuk membuat pengecualian terhadap Natalie. Natalie berkata, jika Louis sangat mencintai hewan peliharaannya. Tetapi kenyataannya jika yang ia bawa saat ini adalah hamster Louis yang ketiga. Dalam memorinya, saat sedang terapi dengan Dr. Perez, Louis bercerita jika ia telah membunuh 2 hamsternya. Ketika Dr. Perez bertanya kepada Louis alasannya, Louis mengungkapkan sebuah rahasia. Louis berkata, jika kamu memiliki seekor hewan peliharaan dan telah hidup selama lebih dari 2 tahun, maka kamu diizinkan untuk membunuhnya karena kamu adalah pemiliknya. Dr. Perez sangat terkejut mendengar itu dan ingin tahu dari mana Louis belajar kata-kata itu. Apakah ia belajar dari Natalie? Tanya Dr. Perez. Di akhir sesi terapinya, Dr. Perez menunjukkan kekhawatirannya terhadap Natalie yang akhirnya membuat Natalie semakin tidak nyaman dan meminta Louis untuk tidak datang ke terapi lagi. Sebagai hukumannya karena telah menceritakan sebuah rahasia kepada Dr. Perez, Louis tidak diizinkan untuk keluar dari kamarnya. Alan tetap terjaga hingga larut malam. Tiba-tiba Alan mendengar sebuah suara misterius. Ia mencari sumber suara itu, dan menemukan rumput laut serta lumpur. Ia mengikuti jejak lumpur itu, sampai ke sebuah ruangan dengan monster rumput laut yang bersembunyi di dalamnya. Alan terkejut. Ia melihat Louis dan bangun di sampingnya, ternyata ia hanya bermimpi. Alan sedang olahraga bersama dengan Yannick. Ia mengaku sangat lelah dengan semua keadaan yang ia alami. Apalagi hubungannya dengan Sophie akhir-akhir ini mulai memburuk. Yannick menyinggung hubungan Alan dengan Natalie yang mungkin menyebabkannya seperti itu. Semua orang di rumah sakit bahkan tahu jika Alan dan Natalie memiliki hubungan khusus. Obrolan kecil itu terputus oleh telepon dari Natalie yang meminta bantuan Alan, karena dia mengira Peter ada di rumah. Ketika Alan sampai di sana, Natalie menunjukkan padanya sebuah surat. Surat itu ditulis tangan, dalam bahasa kekanak-kanakan, dan ditandatangani oleh Louis. Dalam surat itu, Louis memperingatkan Natalie bahwa dia harus menjauh dari Alan karena Alan tertarik padanya dan khawatir akan menyakiti sang ibu. Jika Natalie tidak segera menjauh dari Alan, maka hal-hal buruk akan terjadi. Mereka menduga itu adalah perbuatan Peter. Alan yang melihat itu memutuskan untuk membawa surat itu ke polisi. Detektif Dalton menyarankan Natalie untuk tidak tinggal di rumahnya untuk saat ini. Dan karena Natalie tidak memiliki keluarga atau teman, Alan menawarkannya sebuah kamar di rumah sakit. Sebelum mereka pergi, Detektif Dalton juga menasihati Alan untuk tidak bersama Natalie demi keselamatannya sendiri. Keesokan harinya, Alan mengunjungi Dr. Perez, yang sekarang bekerja di rumah sakit jiwa. Dr. Perez mengaku, dia dulu mengira Louis sengaja menyebabkan kecelakaan untuk mendapatkan perhatian. Dia menunjukkan surat kepada Alan dengan kotoran hamster, yang juga berisi pesan tentang betapa Louis membenci orang tuanya karena mengungkapkan rahasianya. Louis mengingat kembali hari di mana Peter mengajaknya pergi untuk merayakan ulang tahunnya, dan membawakannya hamster ketiga sebagai hadiah. Di dalam mobil, Peter memberitahu Natalie bahwa dia ingin membawa Louis ke rumahnya selama 2 minggu. Karena pada saat itu hubungan Natalie dan Peter sedang tidak baik-baik saja. Hingga Peter memutuskan untuk pisah rumah. Natalie tidak menyukai gagasan itu, tetapi tidak memiliki argumen untuk menolak. Natalie lalu menuduh Peter tersesat. Peter menyangkal itu dan terjadilah pertengkaran singkat yang berakhir dengan Louis mendapatkan peta untuk membantu ayahnya. Namun,
Alih-alih melihat jalan di atas peta itu, ia malah menemukan peta di kepalanya sendiri. Sophie datang ke kantor Alan, karena Alan hampir tidak pernah pulang lagi. Sophie membawa surat misterius yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama dengan yang Natalie terima. Sophie telah membukanya dan isinya sangat membuatnya kesal, sehingga dia meninggalkan Alan tanpa sepatah kata pun. Surat itu juga ditandatangani oleh Louis dan meminta Alan untuk meninggalkan ibunya. Detektif Dalton datang untuk mengkonfirmasi Alan. Menurutnya, mustahil bagi Louis untuk menulis surat-surat itu. Karena untuk duduk saja bahkan Louis tidak bisa. Ketika teori-teori baru muncul di benak detektif Dalton, dia menggali informasi kepada Alan mengenai Natalie. Alan mengatakan jika Natalie mengaku bahwa Louis bukan anak kandung Peter. Louis diadopsi Natalie saat masih bayi. Kembali ke memori Louis saat piknik, Peter marah pada Natalie karena ia mengakhiri terapi Louis dengan Dr. Perez. Mereka berdua berdebat. Kembali ke waktu saat ini, Natalie berbicara dengan Louis yang koma dan menceritakan kisah bagaimana dia dan Peter bertemu. Saat masih bayi Louis harus dioperasi. Natalie menelepon Peter untuk meminta support, sambil menunggu hasil operasi. Para dokter mengira, Peter adalah suaminya dan setahun kemudian, mereka menikah. Karena Peter sudah tidak terlalu mencintai Caitlin istrinya saat itu, dan lebih menyukai Natalie. Sementara itu, polisi meminta setiap staf rumah sakit untuk menulis di kertas untuk membandingkan tulisan tangan dengan surat-surat yang diterima Natalie dari Louis. Keributan terdengar dari ruang rawat Louis. Ibunya Peter, yaitu Violet datang untuk melihat cucunya, tetapi Natalie tidak mengizinkannya sehingga terjadi perdebatan. Keduanya memang saling membenci. Alan membawa Violet ke kantornya dan mengetahui bahwa sejak Peter menghilang, Peter belum menghubungi ibunya. Menurut Violet, Louis adalah satu-satunya alasan mengapa Peter mau tinggal bersama Natalie begitu lama. Violet berpikir jika mantan istri Peter lebih baik daripada Natalie. Dia juga menduga, jika Natalie berbohong kepada Alan tentang keluarganya. Detektif Dalton tiba-tiba menyela percakapan mereka. Ia membawa kabar buruk, atas penemuan tubuh Peter di dalam gua dekat tebing. Dalam memori Louis, monster rumput laut mengajak anak itu melompat bersamanya ke dalam air dan mereka berenang menuju gua yang gelap. Di sini Louis menemukan bahwa monster itu adalah manifestasi dari Peter yang memberitahu kejadian sebenarnya dari peristiwa itu. Awalnya, Peter sangat menyukai Caitlin tapi dia merasa kasihan pada Natalie yang selalu sedih. Natalie sangat membutuhkannya. Jadi, Peter memutuskan bercerai dari Caitlin dan menikahinya. Peter sadar bahwa Natalie selalu menangis untuk membuat orang merasa kasihan padanya. Natalie akan menikmati situasi ketika orang-orang itu merasa kasihan kepadanya. Satu-satunya alasan mengapa Peter tidak pergi adalah Louis yang dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Peter tidak pernah menganggap Louis aneh. Bahkan dia selalu bangga padanya. Sementara itu, di kamar jenazah, tubuh Peter yang diselimuti rumput laut sedang diautopsi. Tubuhnya mulai membusuk yang menunjukkan kematiannya memang sejak lama. Peter jatuh ke dalam air bersama dengan Louis, tetapi arus air menyeretnya ke dalam gua. Dan itulah mengapa dia sangat sulit ditemukan. Polisi juga menerima pesan dari lab yang mengatakan, Peter bukanlah orang yang menulis surat yang dikirim ke Natalie, tidak seperti dugaan sebelumnya. Di rumah sakit, Alan terbangun setelah tidak sengaja ketiduran. Perawat yang melihat tidak berani membangunkannya, karena dia tidur sambil berjalan. Rupanya, dia pergi ke meja dan menulis resep. Ia kemudian melemparkannya ke tempat sampah sebelum kembali ke kursinya. Sang perawat mengambil kertas itu dan ketika Alan melihatnya, dia terkejut melihat tulisan tangan dari kertas itu. Ia meresepkan Natalie dosis insulin dan kloroform yang berbahaya. Alan kemudian pergi ke polisi bersama perawat itu. Polisi mengkonfirmasi cerita perawat itu melalui kamera CCTV. Alan berpikir, jika Louis mengendalikan pikirannya saat dia tidur dan mencoba memberitahu tentang sesuatu. Detektif Dalton menganggap itu teori yang gila,
dan faktanya tulisan tangan Alan cocok dengan surat-surat yang sebelumnya dikirim ke Natalie. Alan tidak mengenal keluarga itu sebelum mereka datang ke rumah sakit. Alan mengunjungi Dr. Perez untuk menanyakan apakah dia pernah menduga jika Natalie terlibat dalam kecelakaan-kecelakaan yang dialami Louis sejak bayi atau tidak. Dr. Perez menganggap teori Alan gila, tetapi dia menerima saran Alan untuk menghipnotisnya dan memastikan kebenaran dari teori tersebut. Dr. Perez membimbing Alan melalui hipnotisnya dan meminta untuk berbicara dengan Louis. Lalu Alan menjawab menggunakan gaya bicara dan suara Louis. Louis dalam tubuh Alan akhirnya selesai mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi saat piknik. Jadi peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah, ketika itu Louis meniup lilin ulang tahun dan dalam hatinya berucap harapan agar Peter menjadi ayah kandungnya. Sehingga Louis tidak akan tinggal dengan Natalie lagi. Lalu Natalie mencoba memberi Louis permen, tetapi Natalie tidak mau membagikan permen itu pada Peter. Bahkan Natalie marah saat Peter mencoba meminta permen darinya. Natalie menuduh Peter mabuk. Peter sebenarnya curiga dengan isi permen itu. Natalie menjadi agresif saat Peter mencoba untuk mengambil toples itu darinya. Saat itulah, Louis lari ketakutan karena melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Louis berlari menuju tepi jurang. Peter yang melihat itu menjadi khawatir, ia mengejar dan mencoba meraih Louis. Peter menuduh Natalie ingin menyakiti Louis. Mereka bertengkar di tepi jurang. Dan dengan sengaja, Natalie mendorong Peter hingga jatuh ke dalam jurang itu. Natalie menoleh ke Louis. Louis dan Natalie saling menatap. Louis seperti tahu apa yang diinginkan Natalie. Ia kemudian melompat ke dalam jurang yang ternyata di bawahnya adalah lautan. Alan menjadi sadar, jika selama ini Natalie lah yang menjadi penyebab Louis kecelakaan. Pada awalnya, Natalie menyakiti langsung Louis saat masih bayi, tetapi saat Louis tumbuh dewasa, Louis mengetahui apa yang diinginkan Natalie. Ia sengaja membuat kecelakaan itu untuk menarik perhatian dan untuk menukar cinta dari Natalie. Setiap kali ia mengalami kecelakaan atau mendapat luka, Natalie merespon dengan memberikan kasih sayang pada Louis. Di waktu bersamaan, detak jantung Louis berhenti, tapi ia masih bisa diselamatkan dengan alat defibrilator. Alan pindah ke apartemennya sendiri, karena dia sudah berpisah dari Sophie. Dia pergi ke Dr. Perez di rumah sakit jiwa. Natalie sekarang dirawat di rumah sakit jiwa karena dia memiliki sindrom Munchausen yang sering membuatnya menciptakan masalah pada orang lain untuk mendapatkan perhatian dari dokter dan teman. Saat ini Natalie merespons pengobatan dengan baik, dia juga sedang hamil anak Alan. Violet sekarang bertanggung jawab atas perawatan Louis. Dalam memorinya, Louis bertanya apakah koma benar-benar buruk, mengingat dia bisa tinggal bersama ayahnya dan tidak pernah mendapat masalah. Namun, Peter tidak setuju dan menjelaskan semua keajaiban dan kemungkinan yang menunggunya untuk bangun. Peter berjanji akan selalu bersama Louis. Louis pun terbangun dan ia membuka matanya. Demikian seluruh alur cerita film The Nine Lives of Louis Drake. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.